Perkenalkan, nama saya Immanuela Redoxma Wardani dengan NIM 22492786PA21142. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang paper yang telah diambil oleh kelompok saya, yaitu dari kelompok 10, paper dengan judul Impact of Energy Consumption and Economic Growth on CO2 Emission Using Multivariate Regression. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tujuan dari paper ini. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui hubungan Electric Power Consumption atau EPC, kemudian Gross Domestic Product atau GDP, dan emisi karbon dioksida atau CO2 dalam konteks Environmental Climate Curve atau EKC pada 7 negara kaya minyak di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara MENA yang diamati dari tahun 1995 sampai dengan 2014. Tujuan yang kedua dari paper ini adalah menggunakan regresi linear multivariate dengan data panel untuk menilai apakah EKC atau Environmental Climate Curve dapat dikonfirmasi atau tidak. Tujuan yang terakhir adalah menganalisis masalah dengan membentuk model regresi linear multivariate yang baik melalui pemeriksaan asumsi. Nah, di sini juga terdapat kurva Environmental Climate Curve di mana terdapat sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X terdapat per kapita income dan sumbu Y terdapat variabel pollution. Nah, di sini juga ada beberapa kondisi, yaitu kondisi pertama, kondisi kedua, kondisi ketiga, dan kondisi keempat. Nah, di mana pada kurva environmental climate curve ini, sumbu X, yaitu variabel per kapita income yang menjadi variabel independen atau variabel yang dapat diubah-ubah nilainya, dan variabel independen ini akan mempengaruhi variabel dependen Y. Nah, di mana variabel independen X di sini ada variabel per kapita income akan mempengaruhi variabel dependen yaitu pollution. Nah, pada awalnya pada kondisi awal, seiring naiknya variabel per kapita income, maka variabel pollution ini juga akan ikut naik. Jadi, hubungan antara variabel per kapita income dan variabel pollution ini adalah berbanding lurus. Nah, tetapi pada suatu titik tertentu, yaitu pada kondisi ketiga, yaitu pada turning point of income, di mana nanti jika nilai per kapita income ini akan naik, tapi nilai pollution ini akan turun. Jadi nanti antara variabel per kapita income dan variabel pollution ini akan berbanding terbalik. Nah, hal ini diakibatkan karena adanya technological advance, kemudian changing consumer preference, dan juga industry shift. Selanjutnya terdapat juga himpunan, yaitu himpunan ini adalah himpunan variabel yang terdapat dalam fungsi kuadrat untuk membuktikan hipotesis EKC. Nah, untuk variabelnya sendiri ada 3 variabel di sini, yaitu CO2, EPC, dan juga GDP. Nah, untuk variabel yang pertama yaitu variabel CO2, di mana CO2 ini atau variabel karbon dioksida adalah variabel untuk menyatakan emisi karbon dioksida dengan satuan metrik per kapita. Yang kedua ada variabel EPC. Variabel EPC atau variabel Electric Power Consumption adalah variabel untuk menyatakan konsumsi daya listrik dengan satuan kWh per kapita atau kilowatt-hour per kapita. Kemudian yang ketiga ada variabel GDP. Variabel GDP atau variabel Gross Domestic Product adalah variabel untuk menyatakan produk domestik bruto per kapita dengan satuan US dollar. Kemudian dari ketiga variabel ini variabel yang menjadi variabel independen atau variabel X yaitu variabel EPC dan variabel GDP. Sedangkan variabel yang menjadi variabel dependen atau variabel Y adalah variabel CO2. Yang artinya variabel independen itu merupakan variabel yang nilainya bisa dapat diubah-ubah dan nilai dari variabel independen ini akan memengaruhi nilai dari variabel dependen. Jadi di sini variabel yang dapat diubah nilainya adalah variabel EPC dan GDP. Dan nilai dari variabel EPC dan GDP ini mempengaruhi nilai variabel CO2. Sedangkan variabel dependen adalah variabel yang hasilnya terikat atau bergantung dari variabel independen. Jadi variabel CO2 ini nanti hasilnya akan bergantung dari variabel EPC dan juga variabel GDP. Di sini juga terdapat tabel nilai
rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, nilai maksimum dari variabel LAN CO2, LAN EPC, dan LAN GDP dari 7 negara kaya minyak di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA. Nah, dari 7 negara kaya minyak di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA ini, 7 negara itu diantaranya adalah Algeria, Bahrain, Iran, Kuwait, Oman, Qatar, dan Saudi. Kemudian, di sini juga terdapat MEN atau rata-rata, standar deviasi, nilai min, max dari masing-masing variabel, yaitu LAN CO2, LAN EPC, dan juga LAN GDP. Nah, dalam tabel ini bisa dilihat dan diamati bahwa nilai MEN dari variabel LAN CO2 paling tinggi yaitu ada dari negara Qatar, yaitu sebesar 3,98. Dan nilai MEN LAN CO2 terkecil ada di negara Algeria, yaitu sebesar 1,14. Kemudian, dari variabel LAN EPC ini, nilai MEN LAN EPC terbesar yaitu terdapat pada negara Bahrain, yaitu sebesar 9,89. Dan nilai MEN dari LAN EPC terkecil ada di negara Algeria, yaitu sebesar 6,71. Kemudian, dari variabel LAN GDP sendiri, nilai MEN dari LAN GDP ini terbesar ada di negara Qatar, yaitu sebesar 10,66. Kemudian, nilai MEN dari LAN GDP ini terkecil terdapat di negara Algeria, yaitu sebesar 7,94. Nah, selanjutnya terdapat visualisasi data, yaitu berupa box plot dari variabel LAN CO2 dari 7 negara MENA tersebut, yaitu di sini merupakan box plot dari variabel logaritma natural dari karbon dioksida. Nah, di sini dari masing-masing negara pada variabel LAN CO2 ini kita bisa melihat interval bawah dan interval atas dari variabel LAN CO2 ini pada setiap negara. Nah, untuk yang pertama, dari negara Algeria, kita bisa melihat bahwa variabel CO2 dari negara Algeria ini berkisar dari nilai 0,98 sampai dengan 1,31. Nah, yang selanjutnya, dari negara Bahrain, nilai LAN CO2-nya berkisar dari nilai 2,98 sampai dengan 3,40. Kemudian di negara Iran, nilai LAN CO2 berkisar dari 1,46 sampai dengan 2,11. Kemudian di negara Kuwait, nilai LAN CO2 berkisar dari 3,23 sampai dengan 3,53. Kemudian nilai LAN CO2 dari negara Oman berkisar dari nilai 1,91 sampai dengan 2,84. Kemudian di negara Qatar, nilai LAN CO2 berkisar dari antara 3,63 sampai dengan 4,25. Dan yang terakhir dari negara Saudi, LAN CO2 ini berkisar dari nilai 2,35 sampai dengan 2,97. Kemudian disajikan juga visualisasi data dari variabel logaritma natural of electric power consumption atau LAN EPC. Nah, di sini juga terdapat 7 negara di mana kita bisa melihat interval bawah dan interval atas dari variabel LAN EPC dari 7 negara MENA tersebut. Yaitu yang pertama dari negara Algeria, di mana nilai variabel LAN EPC ini berkisar dari nilai 6,32 sampai dengan 7,21. Kemudian nilai LAN EPC dari negara Bahrain berkisar dari nilai 9,77 sampai dengan 9,98. Kemudian, selanjutnya negara Iran, nilai LAN EPC-nya berkisar dari antara 7,09 sampai dengan 8. Kemudian di negara Kuwait, nilai LAN EPC-nya berkisar dari antara 9,48 sampai dengan 9,78. Kemudian dari negara Omar, nilai LAN EPC-nya berkisar dari antara 7,86 sampai dengan 8,79. Kemudian di negara Qatar, nilai LAN EPC-nya berkisar dari antara 9,28 sampai dengan 9,69. Dan terakhir di negara Saudi, nilai LAN EPC-nya berkisar dari antara 8,50 sampai dengan 9,15. Nah, kemudian disajikan juga visualisasi data dari variabel logaritma natural of per capita gross domestic product, yaitu atau biasa kita sebut dengan variabel LAN GDP.
Nah, di sini terdapat box plot LAN GDP dari 7 negara MENA tersebut, yaitu ada negara Algeria, Bahrain, Iran, Kuwait, Oman, Qatar, dan Saudi. Nah, pada box plot variabel LAN GDP ini, kita juga bisa mengamati interval bawah sampai dan interval atas dari variabel LAN GDP ini sendiri. Yang pertama, dari negara Algeria, variabel GDP ini berkisar dari nilai 7,28 sampai dengan 8,62. Kemudian di negara Bahrain, nilai LAN GDP berkisar dari antara 9,22 sampai dengan 10,13. Kemudian di negara Iran, LAN GDP berkisar dari nilai 7,37 sampai dengan 8,97. Di negara Kuwait, LAN GDP ini berkisar dari antara nilai 9,56 sampai dengan 10,93. Kemudian di negara Oman, nilai LAN GDP berkisar dari antara 8,74 sampai dengan 10. Kemudian di negara Qatar, nilai LAN GDP berkisar dari antara 9,67 sampai dengan 11,39. Kemudian yang terakhir di negara Saudi, variabel LAN GDP ini berkisar dari antara 8,91 sampai dengan 10,14. Nah, kemudian di sini juga terdapat visualisasi data, di mana di sini disajikan visualisasi data dari variabel logaritma natural dari emisi karbon dioksida atau LAN CO2. Namun di sini visualisasi datanya itu merupakan deret waktu. Jadi karena tadi penelitiannya diamati dari tahun 1995 sampai dengan 2014, jadi di sini disajikannya untuk variabel X-nya ini merupakan variabel deret waktu. Jadi waktu penelitiannya tadi yaitu berkisar dari 1995 sampai dengan 2014. Sedangkan box plot yang tadi itu variabel X-nya itu merupakan variabel-variabel merupakan negara-negara, 7 negara MENA. Sedangkan yang ini itu dia merupakan deret waktu selama penelitiannya itu. Dan di sini variabel Y-nya tentunya ada dari variabel CO2 sendiri untuk kisaran nilainya juga. Nah, di sini nilainya sama seperti nilai dari visualisasi box plot tadi dan nilai yang ada di tabel tadi untuk variabel LAN CO2-nya dari 7 negara tersebut. Hanya saja di sini terdapat perbedaan visualisasi data aja. Nah, di sini disimbolkan dari negara Algeria, Bahrain, Iran, Kuwait, Oman, Qatar, dan Saudi ini udah terdapat masing-masing pemisalannya. Jadi kalau Algeria di sini dimisalkan dengan simbolnya tuh X. Jadi di sini bisa diamati nilai LAN CO2 dari negara Algeria dari tahun 1995 sampai dengan 2014 bahwa nilainya ini berkisar dari antara 1 sampai dengan 1,4 seperti itu. Nah, kemudian di negara Bahrain sendiri, di sini negara Bahrain disimbolkan dengan simbol bulat di sini, dan di sini nilainya itu berkisar dari antara 3 sampai dengan 3,4-an. Nah, kemudian begitu juga dengan negara Iran, di sini disimbolkan dengan plus. Di sini bisa dilihat nilai LAN CO2 dari negara Iran ini berkisar dari antara 1,5 sampai dengan hampir mendekati 2. Kemudian di sini juga dari negara Kuwait, ada simbol bintang di sini negara Kuwait. Bisa dilihat dari negara Kuwait ini nilainya berkisar dari 3,2 sampai sekitar 3,5. Kemudian di sini ada juga dari negara Oman, nilainya negara Oman di sini disimbolkan dengan kotak di sini. Bisa diamati nilai negara Oman ini berkisar dari antara 2 sampai dengan hampir mendekati 2,8. Kemudian di sini juga ada negara Qatar, di sini disimbolkan dengan belah ketupat, di mana nilai LAN CO2 dari negara Qatar ini bisa dilihat dari nilai 3,6 sampai sekitar 4,2. Dan yang terakhir dari negara Saudi disimbolkan dengan segitiga di ke bawah, di mana nilai LAN CO2 dari negara Saudi ini bisa diamati dari sekitar 2,5 sampai dengan sekitar 3. Untuk nilainya sendiri, nilai secara akurat sudah terdapat di tabel
yang berisikan average, standard deviation, minimum, and maksimum dari variabel CO2 sendiri. Nah, di sini juga terdapat visualisasi data berupa deret waktu dari variabel electric power consumption atau EPC, yaitu logaritma natural dari variabel EPC ini sendiri. Di sini juga disajikan deret waktunya, yaitu dari tahun 1995 sampai dengan 2014, dari 7 negara MENA tersebut, yaitu Algeria, Bahrain, Iran, Kuwait, Oman, Qatar, dan Saudi. Nah, di sini juga kita bisa melihat kisaran nilai dari variabel EPC ini sendiri menurut 7 negara ini berdasarkan dari waktu ke waktu. Nah, di sini juga dimisalkan bahwa untuk negara Algeria, di sini dimisalkan dengan X, kita bisa melihat kisaran nilainya, yaitu berkisar dari, untuk variabel EPC pada negara Algeria ini berkisar dari nilai 6, sekitar 6,3 sampai dengan sekitar 6,9 atau mendekati 7. Nah, kemudian di sini kita juga bisa melihat nilai LAN EPC dari negara Bahrain dimisalkan dengan bulatan. Di sini negara Bahrain memiliki nilai LAN EPC sekitar 9,7 sampai dengan hampir mendekati 10. Kemudian di negara Iran sendiri, di sini disimbolkan dengan plus. Di sini kita bisa melihat nilai LAN EPC dari negara Iran sendiri yaitu sekitar nilai 7 sampai mendekati 7,5. Kemudian dari negara Kuwait sendiri, di sini disimbolkan dengan bintang, nilai LAN EPC dari negara Kuwait bisa kita amati dari 9,4 sampai dengan 9,5. Kemudian di negara Oman disimbolkan dengan persegi. Di sini kita bisa melihat untuk negara Oman sendiri nilai LAN EPC-nya berkisar dari antara 7,8 sampai dengan 8,5. Kemudian di negara Qatar sendiri LAN EPC-nya berkisar dari antara 9,2 sampai dengan 9,6. Dan yang terakhir ada negara Saudi, misalkan dengan segitiga terbalik, kita bisa melihat dari variabel LAN EPC dari negara Saudi ini berkisar dari antara nilai 8,5 sampai dengan 9. Kemudian yang selanjutnya disajikan juga visualisasi data dari variabel logaritma natural gross domestic product atau LAN GDP. Di sini disajikan juga visualisasi datanya dari deret waktu, yaitu dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2014. Sebenarnya tidak terdapat perbedaan nilai antara visualisasi data menggunakan box plot dan deret waktu. Hanya saja untuk melihat kalau tadi dari segi negaranya, kalau ini dari segi tahun ke tahun. Nah, di sini juga bisa dilihat di negara Algeria sendiri yang udah dimisalkan dengan X, di sini nilai LAN GDP dari negara Algeria berkisar dari nilai 7,2 sampai dengan 8,5. Kemudian dari negara Bahrain sendiri, di sini terdapat bulat, dimisalkan dengan bulat, terdapat kisaran nilai dari variabel GDP negara Bahrain ini berkisar dari antara 9,2 sampai dengan 9,7. Kemudian di negara Iran sendiri dimisalkan dengan plus, bisa kita lihat kisaran nilainya berkisar dari 7,3 sampai dengan 8,8. Kemudian di negara Kuwait sendiri dimisalkan dengan bintang, dapat kita lihat nilai kisarannya itu dari 9,6 sampai dengan 10,9 hampir mendekati 11. Kemudian di negara Oman sendiri, di sini visualisasi datanya persegi, kita bisa lihat juga kisaran nilai LAN GDP-nya, yaitu antara 8,7 sampai dengan 10. Kemudian dari negara Qatar sendiri, dimisalkan dengan belah ketupat, kita bisa lihat kisaran nilainya, yaitu antara 9,6 sampai dengan hampir mendekati 11. Kemudian di negara Saudi sendiri, dimisalkan dengan simbol segitiga terbalik, kita bisa lihat kisaran nilai non GDP-nya, yaitu antara
hampir mendekati 9 atau setara dengan 8,9 sampai dengan hampir mendekati 10. Untuk selanjutnya, berikut merupakan persamaan model regresi linear multivariat yang terbentuk, di mana persamaan model regresi linear multivariat tersebut berbentuk dalam fungsi, yaitu fungsi kuadrat yang terbentuk adalah sebagai berikut. Ln CO2I sama dengan B0I ditambah B1I dikali ln EPCI ditambah B2I dikali ln GDPI ditambah B3I dikali ln GDPI kuadrat ditambah error I. Di dalam fungsi kuadrat tersebut, setiap variabel ditambahkan dengan logaritma natural ln. Digunakan logaritma natural ln untuk mengatasi heteroskedastisitas dalam model regresi agar model persamaan regresi yang didapatkan dapat diandalkan atau merupakan model regresi yang terbaik. Model regresi yang based linear unbiased estimation atau BLUE bisa didapatkan ketika semua asumsi-asumsi regresi terpenuhi. Salah satunya adalah tidak adanya heteroskedasitas pada residualnya. Nah, cara untuk mengatasi heteroskedastisitas dalam regresi salah satunya dengan menggunakan transformasi data menggunakan logaritma natural atau LER. Agar data yang ada bisa dibangun sebuah model, maka datanya harus stasioner, yaitu dengan cara transformasi data menggunakan logaritma natural LER. Nah, pada persamaan fungsi kuadrat ini, yang menjadi variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen adalah ln dari CO2. Kemudian, variabel yang menjadi variabel independen atau variabel yang mempengaruhi variabel dependen ada ln EPC, ln GDP, dan ln GDP kuadrat. Di mana di sini terdapat persamaan ln CO2I, di mana I itu merupakan tiap-tiap negara yang ada di 7 negara kawasan MENA tersebut. Nah, dari persamaan fungsi kuadrat yang terbentuk, kita dapat menyelidiki hipotesis EKC menggunakan kemungkinan nilai dari koefisien-koefisien berikut, yaitu koefisien yang bisa menyatakan hubungan antara GDP dan CO2. Yang pertama, jika nilai B2 sama dengan 0 dan nilai B3 sama dengan 0, maka perubahan pada GDP tidak mempunyai hubungan dengan emisi CO2 atau emisi karbon dioksida. Dan yang kedua, jika nilai B2 lebih dari 0 dan nilai B3 sama dengan 0, hal ini menyatakan bahwa jika GDP atau Gross Domestic Product meningkat secara linear, dengan meningkatnya emisi karbon dioksida atau CO2. Yang ketiga, jika nilai B2 kurang dari 0 dan nilai B3 sama dengan 0, maka GDP atau Gross Domestic Product meningkat secara linear dengan menurunnya emisi CO2 atau emisi karbon dioksida. Yang keempat, jika nilai B2 tidak sama dengan 0 dan nilai B3 tidak sama dengan 0, maka hal ini menunjukkan hubungan bahwa hubungannya akan berbentuk U terbalik atau inverted U antara nilai GDP, Gross Domestic Product, dengan nilai emisi karbon dioksida atau emisi CO2. Nah, hal ini menunjukkan postulat EKC atau Environmental Kasnet Curve. Yang terakhir, jika nilai B2 tidak sama dengan 0 dan nilai B3 lebih dari 0, hal ini menunjukkan hubungan berbentuk U antara nilai GDP, Gross Domestic Product, dan nilai emisi karbon dioksida atau emisi CO2. Nah, di sini bisa dilihat untuk estimasi koefisien B0I, B1I, B2I, dan B3I, di mana I ini merupakan nilai B0, B1, B2, dan B3 dari suatu negara. Jadi misalkan B0 dari Algeria itu sebesar 20,69. Kemudian B1 dari Algeria nilainya min 0,19. Kemudian B2 dari Algeria nilainya min 4,80. Dan nilai B3 dari Algeria nilainya 0,31. Di mana di sini merupakan tabel estimasi koefisien dari nilai B0, B1, B2, dan B3 untuk 7 negara di kawasan MENA,
yaitu ada negara Algeria, Bahrain, Iran, Kuwait, Oman, Qatar, dan Saudi. Di mana nilai B0 ini merupakan nilai konstanta, nilai estimasi konstanta, dan B1 ini merupakan nilai estimasi dari variabel LAN EPC. Kemudian B2 ini merupakan nilai estimasi koefisien dari LAN GDP, dan B3 ini merupakan nilai estimasi koefisien dari variabel LAN GDP kuadrat. Jadi ini merupakan tabel estimasi koefisien dari variabel-variabel sesuai persamaan yang sudah terbentuk di atas. Nah, kemudian dari sini kita bisa juga menyimpulkan kurva yang terbentuk di masing-masing negara dalam konteks EKC atau Environmental Kasnet Curve. Nah, di sini dari nilai yang sudah diestimasikan tersebut, kita bisa menyimpulkan dan menganalisis tanda dari B2 dan B3. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan kurva yang terbentuk dari masing-masing negara dilihat dari B2 sign dan B3 sign. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, jadi yang pertama kita akan melihat dari negara Algeria. Didapatkan B2 sign atau tanda B2 dari negara Algeria ini adalah negatif, dan B3 sign dari negara Algeria ini adalah positif. Nah, sama yang seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa hipotesis EKC itu dapat diselidiki menggunakan kemungkinan nilai dari koefisien B2 dan B3, di mana dia akan menyatakan hubungan antara GDP dan CO2. Nah, karena B2 sign-nya di sini bernilai negatif, atau dalam kata lain B2 sign-nya itu kurang dari 0, dan B3 sign dari negara Algeria ini adalah positif, yaitu di mana B3 lebih dari 0, sesuai dengan yang sudah dijelaskan tadi, bahwa jika B2 tidak sama dengan 0 dan B3-nya itu lebih dari 0, maka hubungannya itu berbentuk U antara GDP, Gross Domestic Product, dan emisi karbon dioksida atau emisi CO2. Maka dari itu di sini conclusion dari bentuk kurva di negara Algeria itu U-shape. Jadi akan berbentuk U antara GDP dan emisi CO2. Dan di sini terdapat turning point dari negara Algeria yaitu sebesar 7,65. Nah, kemudian untuk negara Bahrain, di sini sama dengan negara Algeria, jadi B2 sign atau nilai B2 dari negara Bahrain ini bernilai negatif, dan B3 sign-nya bernilai positif. Nah, sama seperti negara Algeria, maka B2 dari negara Bahrain ini tidak sama dengan 0, dan B3 dari negara Bahrain ini lebih dari 0. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa kurva dari negara Bahrain ini akan berbentuk U antara variabel GDP, Gross Domestic Product, dan emisi karbon dioksida atau emisi CO2. Jadi ini akan dikategorikan sebagai kategori yang pertama. Kemudian di kategori kedua terdapat negara Iran dan Kuwait. Nah, di sini didapatkan B2 sign dari negara Iran adalah 0, dan B3 sign dari negara Iran adalah 0. Sama seperti hipotesis EKC yang sudah dijelaskan tadi, karena B2 dan B3-nya dari negara Iran ini bernilai 0, maka dapat disimpulkan bahwa perubahan pada GDP atau Gross Domestic Product itu tidak mempunyai hubungan dengan emisi karbon dioksida atau emisi CO2. Maka dari itu di sini conclusion dari bentuk kurva dari negara Iran dan Kuwait itu no impact, karena tidak ada hubungan antara GDP dan emisi CO2. Kemudian kategori ketiga, di sini terdapat negara Oman, Qatar, dan Saudi. Di sini B2 sign dari negara Oman, Qatar, dan Saudi bernilai positif, dan B3 sign dari negara Oman, Qatar, dan Saudi ini bernilai negatif. Nah, jadi dapat disimpulkan sesuai hipotesis EKC tadi, karena nilai B2 atau B2-nya itu tidak sama dengan 0, dan nilai B3-nya itu kurang dari 0, maka dapat disimpulkan bahwa kurva dalam konteks EKC dari negara Oman, Qatar, dan Saudi ini merupakan hubungan yang berbentuk U terbalik antara
variabel GDP, dan variabel emisi CO2. Maka dari itu, di sini conclusion-nya itu bertuliskan inverted U atau bernilai U terbalik kurvanya. Nah, di sini juga terdapat turning point dari negara Algeria yaitu 7,65, kemudian turning point dari negara Bahrain 9,77, kemudian turning point dari negara Oman 9,82, turning point dari negara Qatar 10,05, dan turning point dari negara Saudi itu 9,73. Jadi turning point ini akan bernilai ada jika kurva dari negara tersebut itu berbentuk U atau U terbalik. Sedangkan jika dia no impact atau tidak ada hubungan, itu seperti negara Iran dan Kuwait, maka dia tidak akan memiliki turning point. Nah, untuk selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan uji asumsi untuk mengecek dan menganalisis serta mengetes apakah model persamaan regresi linear multivariat yang sudah dibentuk tadi layak digunakan atau tidak. Untuk uji asumsi yang pertama akan dilakukan uji normalitas atau normality test. Jadi di sini sudah terdapat probability plot dari semua data residual yang ada dan juga box plot dari semua data residual, di mana yang box plot dari residual data ini dikelompokkan berdasarkan negaranya. Dapat diinterpretasikan dari probability plot dan box plot residual ini bahwa gambar di samping menunjukkan normal probability plot dari 140 data residual yang ada. Terlihat bahwa tidak terdapat data yang keluar dari referensi lain. Hal ini menunjukkan bahwa data merupakan data yang berdistribusi normal. Nah, jadi referensi line yang dimaksud adalah garis lurus pada probability plot dari semua data residual ini. Jadi dapat dilihat bahwa mayoritas data residualnya, mayoritas dari residual datanya itu mengikuti garis lurus ini atau garis referensi line. Jadi hal itu menunjukkan bahwa data merupakan data yang berdistribusi normal. Namun, terdapat satu data yang keluar dikarenakan rendahnya nilai LAN CO2 dan nilai LAN GDP, yaitu pada negara Bahrain pada tahun 2001, yang menyebabkan nilai residualnya bernilai min 0,166. Kemudian untuk uji asumsi yang kedua, dilakukan autocorrelation test atau tes autokorelasi. Nah, jadi gambar di atas merupakan autocorrelation function plot yang terbentuk dari data residual. Dapat terlihat bahwa bentuk polanya meluruh cukup cepat dan diikuti pola sinusoidal sekitar 0, sehingga dapat ditentukan jenis data ini adalah jenis data stasioner. Ini menunjukkan bahwa setiap observasi pada data tidak berkorelasi secara signifikan. Untuk yang ketiga, terdapat homoskedasity test atau tes homoskedasitas. Nah, di sini juga terdapat interpretasi dari tes homoskedasitas ini, di mana heteroskedasitas merupakan salah satu faktor yang menyebabkan model regresi tidak efisien dan akurat, juga mengakibatkan penggunaan metode kemungkinan maksimum dalam mengestimasi parameter atau koefisien regresi akan terganggu. Dari data di samping dapat dilihat bahwa scatter plot yang terbentuk tidak mengindikasikan adanya pola yang sistematis, sehingga data menunjukkan pola homoskedasitas. Yang selanjutnya ada uji asumsi, yaitu tes untuk multikolinearitas atau multikolinearity test. Nah, dapat diinterpretasikan dari ketiga gambar multikolinearity test di atas, bahwa pada tabel LAN GDP dan LAN GDP kuadrat merupakan data yang mengalami multikolinearitas, terutama pada data LAN GDP kuadrat, karena data ini mengalami multikolinearitas yang cukup kuat. Nah, di sini juga telah dilakukan multikolinearitas test untuk LAN EPC, LAN GDP, dan LAN GDP kuadrat. Jadi masing-masing koefisien dari LAN EPC, koefisien dari LAN GDP, dan koefisien dari LAN GDP kuadrat dilakukan masing-masing multikolinearity testnya. Nah, kemudian didapatkan bahwa pada data LAN GDP dan LAN GDP kuadrat terdapat multikolinearitas, dan terutama pada data LAN GDP kuadrat terdapat multikolinearitas yang cukup kuat.
Namun, pada data ini, multikolineritas tidak berpengaruh karena koefisiennya tidak berdasarkan ordinary least square estimation atau metode kuadrat terkecil. Untuk membuktikannya akan dilakukan Ritz regression analysis. Oleh karena itu, karena tadi dari uji asumsi normalitas, autokorelasi, homoskedastisitas, dan multikolineritas terpenuhi, maka model regresi linear multivariat yang sudah dibentuk layak untuk digunakan. Untuk yang terakhir merupakan kesimpulan dari paper ini. Untuk kesimpulannya, adalah sebagai berikut. Penelitian ini menggunakan regresi linear multivariat dengan data panel dan environmental Kasnet curve atau EKC. Dengan kesimpulan bahwa emisi karbon dioksida atau CO2 merupakan salah satu faktor penting dalam perubahan iklim yang menyebabkan bencana alam dan kerugian ekonomi. Sehingga bumi akan menghadapi krisis iklim dan lingkungan dalam dekade mendatang jika tren ini terus berlanjut. Konsumsi energi yang berlebihan akan menyebabkan tingginya jumlah emisi karbon dioksida CO2 dan memperburuk masalah. Nah, dari hasil analisis dari ketujuh negara yang kaya minyak di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara atau MENA yang diamati dari tahun 1995 sampai dengan 2014, terdapat 3 negara yang mengikuti Environmental Kasnet Curve atau EKC, yaitu negara Oman, Qatar, dan Arab Saudi. Mengapa negara Oman, Qatar, dan Arab Saudi mengikuti EKC atau Environmental Kasnet Curve? Karena nilai B2 dari negara Oman, Qatar, dan Arab Saudi tidak sama dengan 0, dan nilai B3 dari negara Oman, Qatar, dan Arab Saudi kurang dari 0 atau B3-nya bernilai negatif. Maka dari itu, hubungan kurvanya berbentuk U terbalik antara GDP atau Gross Domestic Product dan emisi karbon dioksida. Maka dari itu, kurva pada negara Oman, Qatar, dan Arab Saudi ini mengikuti postulat EKC atau postulat Environmental Kasnet Curve. Untuk persamaan model regresi linear multivariatnya sendiri memenuhi asumsi-asumsi yang sudah dilakukan. Karena persamaan model regresi linear multivariat yang dibentuk tersebut memenuhi uji asumsi normalitas, autokorelasi, homoskedastisitas, dan multikorelalitas. Maka dari itu, model regresi yang sudah ditentukan dan sudah dibentuk layak untuk digunakan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.